Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua yang di kampung, yang di desa, para ibu, para bapak, sahabat tani semua. Salam dari kami dari Kampung Girang, Desa Cidamar. Kami berada di Kecamatan Cidaun saat ini. Alhamdulillah kita lagi berada di pinggiran kampung, lagi nengokin kandang punya tetangga. Ini kemarin sudah menjual 10 ekor dan sekarang tinggal ada 5 ya, berikut satu anaknya. Oke, saya mau cerita yang sedikit menyimpang dari kebiasaan saya upload video di kebun. Namun tetap karena pertanian tidak akan bisa dipisahkan dari peternakan, bahkan ini merupakan satu bagian yang harus ada, terutama di sistem integrated farming. Saya ingin cerita ya, beberapa minggu yang lalu dia jual 10 lagi dari kandang yang punya dia tuh yang di sana. Dan kemarin jual lagi 10. Saya lihat kok nyaman hidup seperti itu ya. Jadi investasi di domba ini terlihat nyaman. Kenapa? Karena ini kan sifatnya umbaran. Dan sambil ya menggembala domba, ia juga mencari rumput. Rumputnya saya lihat nih cuma sekarung dan belum habis. Biasanya kalau jumlah dombanya seperti kemarin ada 20, beliau bisa ngarit itu 3 karung. Dan saya lihat memang tidak sulit untuk dapat rumput karena beliau juga menanam rumput yang di sebelah sana ya. Nah, ini petani kreatif, peternak kreatif seperti itu aja, harus punya bank pakan. Tapi saya nggak bicara itu dulu ya, lebih dalam, lebih lanjut. Saya ingin berbicara kesenangan petani saja. Ngapain lah sekarang pagi-pagi ngomongin yang susah-susahnya. Nanti kalau udah ada agak siangan, otak baru udah ada anget ya, baru kita ngomongin kendala-kendala beternak. Ya sekarang pagi-pagi kita ngomongin yang manis-manis aja. Jadi saya lihat sendiri dengan mata kepala ya, ketika mereka menjual dombanya ya dengan usia 1 tahun, dan mereka berbulan itu bisa membeli kemudian menjual. Saya bilang, kok hidup kamu nyaman sekali. Berangkat nganggo gembala itu pukul 11 ya, rata-rata di sini pukul 11 saya lihat. Awalnya saya bertanya, kenapa ini terlalu siang pukul 11? Kan kelaparan. Kata mereka, enggak juga sih. Kita sudah biasa pukul 11 berangkat dan nanti pulang sebelum asar. Jadi sekitar ya 12, 13, 14, 15. Sekitar 4 jam mereka gembala domba. Sambil ngarit itu. Jadi habis menggembala domba, mereka dapat juga rumput. Jadi kerjanya itu sebenarnya 4 jam. Gembala dombanya 4 jam. Nah, ini saya cukup menarik juga. Karena kan kalau kita domba itu yang di kandang kan sejak dari pagi dikasihnya. Paling siang pukul 9, pukul 8 juga udah dikasih sarapan dulu gitu. Nah, kalau yang di umbar seperti ini ternyata siang sekali mereka menggembala domba. Maka dari sini ternyata dari waktu tuh tidak terlalu menghabiskan waktu ya. Nah, cuman ini harus juga
dikasih cemilan. Nah, kemudian saya kalau menghitung dari laba ya, laba itu kan hitungannya ada yang, kalau petani di sini nggak begitu menjadwalkan harus menjual ternaknya per bulan. Mereka itu kapan saja asal butuh uang mereka baru menjual. Nah, awalnya saya kira kurang sehat ya seperti ini untuk cash flow-nya gitu. Tapi mereka punya pandangan sendiri. Ya ternyata mereka itu satu ya senang beternak saja. Terus yang kedua menyimpan uang. Jadi mereka kalau tidak perlu uang, tidak terlalu butuh, tidak menjual, tidak mau menjual. Padahal dombanya sudah ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, kan udah terlalu lama gitu mengurus. Kalau misalkan diperhitungkan per hari dia digaji gembala dombanya 4 jam itu digajinya 40.000 ya. Kalau di sini kan kerja istilahnya orang Sunda tuh ngabedug itu, satu bedug itu dari mulai pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan 5 jam itu harga 50.000. Taruhlah kalau misalkan ia digaji per hari itu menggaji dirinya sendiri itu 50.000. Kalau 1 bulan itu kan 1,5 juta. 1,5 juta kalau dikali 10 bulan aja sudah 15 juta. Nah kalau misalkan dombanya ini kemarin ada 20 ya, dijual cuman 1 jutaan, yang betinanya tuh 800.000. 8 kali 800.000 atau tingginya yang mungkin ada yang jantannya di harga 2.700.000, 2.800.000. Taruhlah yang diratakan semua 1,5 juta. 1,5 juta kali 1,5 juta kali 20 sudah 30 juta. Jadi 30 juta. Nah, saya kira ini yang laba bersihnya adalah itu tadi 30 juta dikurangi gaji dia sendiri itu 15 juta tadi per 10 bulan, berarti laba bersihnya 15 juta per tahun. Nah sekarang tinggal dibagi saja 15 juta dibagi 10 bulan itu tadi, saya ngitungnya 10 bulan biar enak. 15 juta bagi 10 berarti 1,5 juta dia dapat laba itu dari dombanya. Kalau hitungannya ini miara domba 1 tahun 20 ekor. Nah itu ya, oh ternyata masuk juga saya hitung-hitung seperti itu ya. Karena itu tadi efisiennya kan hitungannya waktu, saya bilang efisien hitungannya waktu. Jadi nah apalagi kalau misalkan ada jadwal ya, jadi setiap bulan dia harus panen 20 ya, 20 dikali 1 jutaan saja udah berapa ya, udah 20 juta kan. 1 juta kalau 1 juta kalau 500 ribuan. Kalau yang kecil itu kan harganya 300 ribuan. 300.000 yang kecil-kecil dijual per bulan ya 300.000. Itu kan sudah bagus. Sudah adalah uangnya gitu. Nah, makanya ini menarik. Oh, pantesan mereka ketagihan ya miara domba, karena kerjanya santai, bisa sambil ngevlog lagi, dapat uang lagi di YouTube ya. Wah, ini seru sekali kalau saya bilang seperti itu ya. Nah, dan sebenarnya juga saya bukan nggak tahu, dan memang ini sudah kebiasaan hidup di kampung ya, jual beli domba, kambing, sapi, kerbau, nah, gitu. Ini yang sangat nyaman, dan memang hidup mereka nyaman banget ya, nyaman banget itu. Dan jangan salah, bertani, beternak, dan miara ikan tuh satu hobi yang sangat menarik. Apalagi saya lihat nih di jalan-jalan ada teman saya yang peternak, petani juga. Dia pas sore jualan pisang goreng. Kemudian dia paginya itu biasa sebelum pergi gembala itu dia ambil terong-terong yang di kebunnya itu yang sana ya. Dia ambil terong-terongnya, oyong semua,
ke depan tuh, ke pinggir jalan dia bikin meja kecil saja, itu bisa biasa dia dapat 30.000 selama 1 jam. Itu 30.000 itu bukan uang kecil ya. Kalau di desa itu uang yang besar. Kenapa? Karena 30.000 itu bisa beli banyak ya, semua kebutuhan yang di desa. 30.000 aja kalau misalkan dibilang uang tambahan, kalau dikalikan 1 bulan kan 900.000 itu hampir udah 1 juta dari sayuran kecil-kecilan aja itu ya. Mungkin terong cuman sebungkus harganya 3.000, kemudian oyong cuman sebungkus harganya 4.000, paria 1 bungkus harganya 6.000 ya. 10 bungkus aja udah 30.000, bahkan bisa lebih ya. Kebanyakannya di angka 30-35, karena kan cuma banyak itemnya cuma satu bungkus, tapi itu tiap hari rutin. Belum lagi dia miara bebek yang cuma 11 ekor. Nggak banyak juga bebeknya 11 ekor, tapi setiap hari bisa panen 5 butir, 6 butir, kadang-kadang semuanya bertelur, 10 butirannya. Lumayan kan, dijual 1.000-an aja udah 7.000. Kalau 2.000-an udah 14.000 ya. Itu dari telurnya udah dapat, dan pakannya juga alami, gak mesti beli. Dari penggilingan padi dia dapat dedaknya kan, kemudian dia campurkan ke pakan dan pakai odot, kemudian ditambahkan dengan di sini ada eceng gondok. Jadi ternak tuh sehat ya, bebeknya. Nah, ini saya bercerita panjang lebar soal kehidupan di kampung ya. Jadi kalau ada orang kampung yang pandai berdagang itu akan berlipat-lipat. Belum lagi sekarang ada bisnis online, semua yang pakai iklan di Facebook ya. Orang kampung tuh sudah keren-keren sekarang. Coba lihat Anda ke perkampungan. Sepertinya ya mereka itu tidak kalah modernnya dengan orang kota. Nah, oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.